Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurulita Prihasti, NIM 22033257. Akan memaparkan materi tentang Smart Environment. Yang pertama, konsep Smart Environment dalam Smart City. Kota cerdas atau Smart City tidak hanya tentang teknologi canggih, tetapi juga harus menciptakan lingkungan yang berkelanjutan dan ramah terhadap alam. Konsep Smart Environment menjadi salah satu pilar penting dalam membangun kota masa depan yang bersih, hijau, dan nyaman bagi warganya. Adapun definisi Smart Environment adalah pengembangan lingkungan perkotaan yang memanfaatkan teknologi mutakhir untuk meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya, mengurangi dampak lingkungan, dan menciptakan kualitas hidup yang lebih baik bagi masyarakat perkotaan. Ketiga, adapun komponen-komponen Smart Environment adalah: pertama, pengelolaan sumber daya alam; 2. Pengelolaan limbah cerdas; 3. Transportasi ramah lingkungan; 4. Infrastruktur hijau. Dan selanjutnya yaitu materi tentang manfaat penerapan Smart Environment. Pertama, peningkatan efisiensi energi. Teknologi Smart Environment dapat memantau dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya seperti listrik, air, dan bahan bakar, menghasilkan penghematan yang signifikan dan mengurangi emisi. Kedua, peningkatan kualitas lingkungan. Sistem pemantauan udara dan air yang dapat terintegrasi dapat membantu mengidentifikasi dan mengurangi polusi, menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat bagi masyarakat perkotaan. Ketiga, manajemen sampah yang efektif. Teknologi cerdas untuk pengumpulan dan pemilahan dan daur ulang sampah dapat meningkatkan efisiensi, mengurangi limbah, dan mendorong ekonomi sirkular yang berkelanjutan. Selanjutnya, yang kelima, teknologi pendukung Smart Environment adalah: yang pertama, sensor cerdas; 2. Energi terbarukan; 3. Jaringan listrik cerdas; 4. Internet of Things. Dan materi yang keenam yaitu contoh penerapan Smart Environment ke kota-kota cerdas. Beberapa kota pintar di dunia telah menerapkan konsep Smart Environment untuk mencapai lingkungan yang ramah, bersih, dan berkelanjutan. Misalnya, kota Amsterdam menerapkan sistem pengelolaan limbah yang terintegrasi dengan teknologi dan analisis data untuk mengoptimalkan pengumpulan dan daur ulang sampah. Singapura juga memakai teknologi sistem sensor aplikasi pintar untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan perkotaan. Selanjutnya, materi yang ketujuh, tantangan dalam implementasi Smart Environment. Yang pertama, keterbatasan infrastruktur; 2. Masalah privasi dan keamanan; 3. Biaya implementasi tinggi; 4. Resistensi masyarakat. Dan yang ke-8, solusi Smart Environment. Pertama, peningkatkan infrastruktur; 2. Regulasi keamanan data; 3. Dukungan pandangan; 4. Edukasi masyarakat. 9. Adapun solusi Smart Environment. Pertama, peningkatan infrastruktur; 2. Regulasi keamanan data; 3. Dukungan pendanaan; 4. Edukasi masyarakat. Adapun pemeran pemerintah dan masyarakat dalam ini yang pertama, pengembangan Smart Environment; 2. Pemerintah sebagai pemimpin; 3. Keterlibatan masyarakat; 4. Kemitraan strategis; 5. Sosialisasi dan edukasi. Materi yang ke-10, langkah-langkah menuju Smart Environment. Yang pertama, environment yang berkelanjutan; 2. Perencanaan strategis; 3. Kembangkan visi dan rencana aksi; 4. Komprehensif; 5. Digitalisasi infrastruktur; 6. Teknologi modern dalam kota sistem. Promosi partisipasi warga masyarakat dalam mengembangkan lingkungan pintar. Adapun kesimpulannya itu, penerapan konsep Smart Environment adalah Smart City merupakan langkah penting menuju pembangunan yang berkelanjutan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dengan mengoptimalkan teknologi, manajemen sumber daya, dan partisipasi masyarakat, kota dapat menjadi lebih efisien, livable, dan ramah lingkungan. Adapun beberapa pertanyaan dari teman-teman, yaitu pertanyaan pertama dari Rizka Lisa. Apa peran teknologi dalam menciptakan Smart Environment? Perannya itu memainkan peran kunci dalam mewujudkan Smart Environment. Sensor dan perangkat cerdas seperti CCTV, sensor temperatur, dan sensor kualitas udara, dan mengumpulkan data secara real-time tentang kondisi lingkungan. Pertanyaan kedua yaitu dari Stewiniarti. Bagaimana Smart Environment dapat mempengaruhi pola konsumsi energi masyarakat?
Jawabannya, smart environment memiliki potensi besar untuk mengubah pola konsumsi energi masyarakat dengan mendorong efisiensi dengan penggunaan energi terbarukan. Pertanyaan yang ketiga dari Nur Rizky. Apa implikasi etika dan privasi dari penerapan smart environment? Jawabannya, menimbulkan pertanyaan penting tentang etika dan privasi. Pengumpulan dan analisis data besar termasuk data pribadi membuka potensi pelanggaran privasi jika tidak ditangani dengan tepat. Pertanyaan keempat dari Widyaningsih. Bagaimana smart environment dapat mendukung pembangunan kota yang berkelanjutan? Smart environment memiliki potensi besar untuk mendukung pembangunan kota yang berkelanjutan dengan mendorong efisiensi sumber daya, mengurangi polusi, dan meningkatkan kualitas hidup. Dan pertanyaan kelima yaitu dari Titi Nurhazana. Bagaimana kita dapat memastikan ketahanan smart environment terhadap bencana alam dan serangan siber? Jawabannya, untuk meningkatkan ketahanan smart environment, beberapa strategi dapat diterapkan, seperti redundansi sistem dan simulasi pengujian. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.